Sekolah kita ini Bapak Ibu, kuatnya sekolah kita atau kuatnya bangsa kita ini bukan hanya dari mencetak anak-anak yang berintelijensi tinggi, melainkan juga pendidikan karakter yang penting. Tata keramanya kepada orang tua atau tata keramanya kepada guru, kemudian rasa gotong royongnya, dan yang penting intelektualnya juga harus tinggi. Kekuatan bangsa kita nanti untuk anak-anak kita. Jadi saya mohon Bapak Ibu nanti di rumah selalu diberikan pendidikan karakter yang baik. Nah, yang pertama sebetulnya kalau dirinci, maka sasaran kita itu yang pertama, kita akan memberikan motivasi kepada anak-anak kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian kita akan memberikan arahan atau sharing gitu ya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir, bagaimana sih sesungguhnya pada saat kita melakukan suatu bimbingan kepada anak-anak kita itu sampai ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga kualitas SDM khususnya di daerah Kecamatan Prambon ini, Desa Gampang ini akan memberikan suatu distribusi kepada negara atas SDM-nya. Masa depan yang lebih bagus tidak harus kaya, ya. Syukur-syukur bisa kaya nggak apa-apa, sehingga sedekahnya lebih banyak kan begitu. Tetapi hiduplah secara sederhana, tapi bersahaja. Jadi seperti itu pesan saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiat apa agar kita sebagai orang tua bisa memilih membatasi anak dengan gadget? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini dilakukan kurikulum merdeka, dan di kurikulum ini kalau saya nilai itu cenderung menggali potensi anak bukan hanya lewat akademik, tetapi kemampuan berinteraksi dengan sesama manusia, dengan lingkungan, seperti itu. Beda halnya dengan waktu saya sekolah dulu. Kalau dulu kan saya harus dapat nilai 100, nilai akademik saya harus bagus, itu baru dikatakan anak berprestasi. Kalau sekarang pola pendidikan kita berbeda. Kalau saya nilai dibanding dengan zaman saya sekolah dulu, dari sekarang anak diperkenalkan dengan yang namanya gadget, HP. Tapi dari penilaian saya selaku orang tua, kebanyakan itu gadget hanya untuk permainan game atau hal-hal yang kurang bermanfaat lah. Himbauan saya sebagai orang tua, gimana kalau kita tetap maksudnya itu up to date, jadi tetap tidak ketinggalan zaman, tapi tetap terarah dengan mendidik anak itu bagaimana kiat-kiatnya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Jadi seperti itu ya. Jadi begini, buat anak-anakku ya, buat anak-anakku sekalian, kalian harus belajar dengan giat mulai dari kelas 1 ya. Ini ada yang kelas 1 ya Bu? Ada ya. Jadi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, itu harus belajar dengan baik dan giat. Tujuannya apa? Karena sekolah dasar itu sebagai dasar dari jenjang pendidikan berikutnya. Jadi saya yakin begini, kalau kalian di SD itu mempunyai prestasi akademis yang bagus, maka itu menjadi rujukan pada kinerja atau prestasi di pendidikan jenjang berikutnya. Itu ya. Saya punya teman begini, adik-adik dan anak-anakku sekalian. Saya punya teman begini, waktu di SD dia memang belajar dengan baik, maka nilai di ijazahnya itu banyak nilai 10-nya. Itu. Jadi ada beberapa mata pelajaran itu yang di ijazah itu, kalau dulu itu mungkin STTB itu, ya. STTB-nya itu nilainya banyak yang nilai mutlak, yaitu 10 gitu.
Nah, dengan begitu, dalam tahap untuk menuju kepada jenjang berikutnya di SMP-nya itu, kemudian dia juga berprestasi, ya, berprestasi. Nah, kebetulan waktu itu kita mulai SD, SMP, SMA. SD Negeri Gampang sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih sudah mensupport siswa-siswi kami perihal dalam hal spiritual. Semoga anak didik kami lebih berkarakter dan lebih baik lagi ke depannya. Amin. Doa yang baru saja kita panjatkan secara bersama-sama tadi senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT. Baik, memasuki puncak acara, yaitu pemberian reward atau hadiah bagi para siswa-siswi SD Negeri Gampang yang telah berhasil melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid atau musola secara rutin selama 40 hari. Selama 40 hari penuh ya, tanpa putus. Dan saya akan mengumumkan siapa saja yang berhak mendapatkan reward atau hadiah. Kelas doa kepada anak-anaknya, semoga menjadi anak yang pintar, sukses. Tadi itu pesannya Bapak dosen, tidak selalu kaya, tapi hiduplah yang sederhana dan bersahaja. Gitu. Sudah anak-anak siap lari ke bundanya? Sudah? 1, 2, 3, silakan. Pakai tangan nih. Jadi, dan untuk bunda juga dimohon diusap kepala anaknya, dibelai. Ingat kapan terakhir kali kita membelai anak-anak kita, membelai anak-anak hebat kita. Silakan untuk bunda, ayo dipeluk anaknya. Bilang terima kasih juga untuk anak-anak kita. Mungkin kita lupa dengan kesibukan kita. Ayo yang sebelah sana dicari bundanya atau orang tuanya. Mungkin kita sering lupa kepada anak-anak kita. Kita lupa dengan kesibukan dan pekerjaan kita, jadi kita kurang perhatian, kurang waktu untuk mereka, bunda. Ucapkan maaf juga untuk anak-anak kita. Dan untuk anakku, ucapkan terima kasih kepada mama, ibu, atau bunda yang kalian sebut itu orang tua yang telah melahirkan kalian. Bilang kepada mereka, maafkan aku ibu yang suka bandel, maafkan aku yang berlebihan dalam berperilaku. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat